Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Setiawan, saya dari Bimbel Nutansik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Oke, selanjutnya mungkin nanti dari Kak Salma sendiri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak ya. Kak Salma ini dari mana, terus ngambil kedinasan apa, dan mungkin ambil prodi apa, bisa dijelaskan, Kak. Dipersilahkan, Kak. Terima kasih Kak Eka. Kenalin Kak dan teman-teman semua, aku Salma Nida, biasanya dipanggil Salma. Dan aku di Politeknik Statistika ngambil jurusan D3 Statistika. Dan karena kemarin tahun 2022 itu udah ada penempatan, jadi nanti aku penempatannya di Kalimantan Selatan. Dan daerahku juga kebetulan di Kalimantan Selatan. Aku asalnya dari Banjarmasin. Oke, berarti kakak sudah masuk ke tahap akhir ya? Sudah TA ya? Mau masuk TA atau gimana, Kak? Kok udah penempatan itu? Oh, ya, aku masih tingkat 2 Kak, sebenarnya tingkat 2 dan masih semester 4. Cuman kalau STIS kemarin pas dari tahun angkatan aku di 2022 itu sudah menerapkan yang namanya sistem formasi, Kak. Nah, jadi sistem formasi ini nanti teman-teman itu sebelum tes bakal menentukan formasi pilihannya, mau pilih formasi mana gitu. Nah, jadi nanti mereka tuh bakal di-ranking nggak lagi yang secara nasional, Kak, tapi sesuai dengan pilihan formasi mereka gitu. Jadi nanti juga kerjanya kami sudah tahu bakal ditempatkan di formasi mana. Cuman secara khususnya apakah nanti di kota mana gitu masih belum tahu di mananya. Oh gitu. Ini berarti berdasarkan tahun ini saja atau tahun-tahun sebelumnya sudah nih? Saya baru dengar soalnya. Setahu saya baru dari 2022. Dan kemarin juga masih, Kak, sama. Sudah gitu. Ada itu. Ya makanya saya juga baru. Kok udah ditempatkan? Karena udah tahu kayak gitu. Sebenarnya bagusan kayak gitu ya. Progresnya sudah tahu. Jadi itu kan udah masuk STIS, terus itu mau lanjut ke kerjanya di mana sudah tahu penempatannya juga udah enak. Jadi sudah tahu denahnya gitu. Nanti untuk misalkan saya kawasannya masih ngontrak ataupun dekat rumah kan bisa di rumah juga tahu harus naik kendaraan apa kayak gitu. Kalau seandainya kan belum tahu saya penempatan di mana, mau nyari kalau seandainya mau ya amin-amin kalau seandainya ada tanah beli rumah atau kayak gimana kan gitu kan udah ada rencana seperti itu. Oke. Baik teman-teman semua di sini yang gabung bersama kami, langsung saja kalau saya mau bertanya mengenai sekolah kedinasan, terutama Polsatsit, langsung saja ditambahkan di kolom komentar menanyakan hal apapun yang menyangkut dengan Polsatstis kayak gitu. Nah sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya Kak ya. Kakak ini kan dari Polsatstis semester 2 ya Kak ya? Semester 4. Tingkat 2. Maksudnya tingkat 2 semester 4. Iya. Baik, mungkin di sini masih belum ada yang bertanya Kak ya. Mungkin saya aja yang bertanya terlebih dahulu. Nah, Kakak sendiri di sini kenapa memilih sekolah kedinasan kayak gitu, dan kenapa memilihnya itu sekolah kedinasan STIS? Kan sekolah itu apapun universitas itu banyak ya, itu bukan hanya untuk sekolah kedinasan dan bukan hanya untuk Polsatstis. Kenapa pilihannya itu? Ataukah emang sudah diibaratkan kecebur gitu? Udah emang udah ada arahnya ke sana. Iya Kak. Sebenarnya dari 2019 itu emang udah rencananya mau masuk STIS gitu. Karena infonya juga dari orang tua sih kayak sebenarnya stand dulu sih, keluarga ada yang paman saya itu ada yang udah lulus terus kerja di perpajakan gitu, terus ibu bilang ikut aja tuh stand gitu. Tapi stand menurut saya bukan
passion saya lah gitu. Saya kurang ini sama ilmu sosial sama perpajakan gitu kan. Jadi saya cari yang lain, terus saya ketemu STIS gitu. Dan juga STIS ini menurut saya salah satu kedinasan yang tidak ada tes fisiknya gitu kan Kak, yang harus lari atau push up yang kayak gitu. Nah itu salah satu kelemahan saya juga karena saya nggak terlalu kuat di bidang itu gitu. Jadi selain itu karena saya juga merasa tertarik dengan dunia hitung-hitung gitu, meskipun tidak terlalu ini, tapi maka dari itu saya pilihnya Polstat STS gitu. Oke, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung nih, Kakak ini tesnya ternyata karena pilihan nih, salah satunya itu ada untuk tes fisik ya, ada fisik, terus emang menyukai dunia yang matematika lah atau logik lah itu ya, yang pasti, mungkin pasti lah gitu. Nah, pada saat tes itu beneran Kakak ini tidak ada tes fisik kayak gitu, ataupun dinamakannya tes kebugaran atau kesemaptaan kalau sekolah dan lain. Bisa dijelaskan Kak, kenapa Polsatis itu nggak ada tes seperti itu? Baik Kak, jadi di STS itu kan secara keseluruhan ada 3 tahap Kak. Tahap 1 kan SKD kayak yang kedinasan lain juga sama tuh. Yang tahap kedua itu ada psikotes sama matematika. Tahap ketiga ada tes kebugarannya. Tapi kebugaran ini bukan yang fisik, dia cuman cek medikal gitu. Kayak tes laboratorium sama tes fisik, tes apa ya, kayak dokter ngecek kita gitu secara fisik. Nah, itu dan kalau yang laboratorium itu kayak periksa urin, darah, nah kayak gitu loh Kak. Nah, terus ada ronsen juga. Tapi kalau fisik itu kayak berapa tinggi badan, berat badan, seperti itu. Tapi kita nggak juga yang memperhitungkan berapa harus tingginya seberapa gitu, ataupun berat badannya seberapa, nggak ada batasan. Dan paling yang dibatasin itu mata. Jadi gak boleh minusnya itu lebih dari 6 dioptri. Dan gak boleh juga setahu saya tuh yang buta warna. Terus juga kenapa STIS itu enggak ada tes kesemaptaannya, karena mungkin kita tuh kedinasan yang di bawah naungan Badan Pusat Statistik, dan kerjaan kita nanti juga nggak bakal yang mengarah ke arah yang terlalu fisik gitu loh. Nanti kita bakal jadi statistisi, dan mungkin kalau teman-teman pernah dengar sensus penduduk atau sensus pertanian, nah itu nanti yang akan menjadi salah satu program kerjanya anak-anak Politeknik Statistika STS gitu Kak. Baik Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, itu udah bener ya. Jadi di STIS ini tidak ada tes kebugaran. Jadi bagi teman-teman semua di sini yang tidak berpikiran pengen ke ya ada tes fisiknya, itu lebih baik di Polsatis kayak gitu. Mungkin kalau kedinasan lain kayak STAN ini ada tes kebugarannya gitu, sehingga teman-teman di sini harus mempersiapkan tes kebugaran juga kayak gitu. Ada mungkin selain STIS itu ada untuk STMKG juga untuk tes fisiknya sebenarnya nggak terlalu berat, tinggal lari doang kayak gitu. Cuma emang harus latihan juga gitu. Nah ini buat rekomendasi teman-teman semua agar bisa untuk ke sekolah kedinasan yang tidak ada tes fisiknya kayak gitu. Jadi teman-teman semua di sini boleh tanya-tanya juga, mungkin ada pertanyaan yang emang ternyata baru kepikiran nih, ternyata ada sekolah kedinasan yang tidak menggunakan tes fisik kayak gitu. Langsung aja ditambahkan di kolom komentar. Mungkin masih bingung untuk gimana sih cara daftarnya dan lain-lain gitu, nanti langsung ditanyakan saja kayak gitu. Nah, baik, setelah lab ini teman-teman juga bisa ikut tryout gratis ya, SKD teman-teman semua bersama Bimbel Seni Musik kayak gitu. Baik Kak, di sini masih belum ada yang bertanya nih Kak mengenai baik.
pasti. si malu-malu. Jadi emang mungkin musim itu juga Kak lagi pada ujian ya, pada ujian lagi. Iya Kak. Jadi agak mungkin ya mereka ada yang sambil belajar juga mungkin. Nah di sini langsung mungkin Kak ke pertanyaan berikutnya dari saya ya. Tadi kan sudah spill juga tuh mengenai kakak ini ngambil jurusannya ya. Sebenarnya jurusan di Polsarstis itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa nambah peminat nih buat yang mungkin lab ataupun nanti video ini ada di YouTube juga nih akan saya upload juga Kak. Oke Kak, bisa dijawab Kak. Jadi di Politeknik Statistik SS itu teman-teman ada 3 jurusan. Yang pertama untuk D3 itu D3 Statistika. Terus yang untuk D4 itu terbagi 2, jadi D4 Statistika sama D4 Komputasi Statistik. Nah terus bedanya tentunya jenjangnya. Kalau D3 ya berarti dia cuman masanya 3 tahun kan teman-teman. Kalau misalkan D4 berarti ya setara sama sarjana gitu. Terus untuk komputasi itu nanti mungkin lebih ke arah banyak belajar program-program gitu. Dan untuk yang statistika itu memang ada D3 sama D4-nya, cuman nanti perbedaannya bakal ke arah mungkin profil lulusannya gitu. Itu sih Kak. Oke, kakak sendiri jurusan apa Kak? Tadi mohon maaf saya tadi kelewat. Gak apa-apa Kak. Saya ada 3 statistika. Ada 3 statistika. Itu kakak menentukan sendiri ke sana statistika atau dari kementerian dari STIS-nya sendiri kakak ditempatkan di situ? Kalau itu pas kita daftar di awal Kak itu udah nentuin gitu. Sekalian sama yang formasi tadi, mau jurusan apa, terus formasinya yang mana. Nanti tuh dari STIS tuh Kak akan memberikan kuotanya. Jadi pas kita daftar, itu udah ada per provinsi list-list berapa kuota penerimaannya. Kayak kalau saya kan D3 Statistika, itu kemarin kuotanya cuma 3 orang yang diterima dari semua pendaftar gitu. Ada juga yang 1, kalau nggak salah 1 itu di Jogja apa di pokoknya Jawa. Itu kayaknya ketat banget gitu. Yang diterima cuma sedikit. Bahkan kalau nggak salah ada yang nggak bisa nerima. Jurusannya itu nggak bisa diterima di daerah itu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, jadi emang itu strategi juga ya berpengaruh kalau seandainya kita sudah tahu nih jurusan apa. Nah, jurusan itu ternyata yang di daerah kita itu peminatnya sedikit. Nah, itu berarti peluangnya semakin besar kayak itu. Nah, itu kalau yang saya tahu kayak di Polsarstis ini ada update-annya ya Kak. Setiap ada pendaftaran itu update-annya yang daftar itu berapa. Terus jurusan ini yang udah terisi formasinya berapa gitu. Ada Kak ya? Bener. Iya Kak, ada dikasih tahu yang itunya. Jadi bisa memperhitungkan peluang gitu kan Kak. Maksudnya itu jadi itu spill dong Kak. Itu situsnya apa gitu? Mungkin biasa dari SPMB aja. Di sama kayak untuk pendaftaran juga di SPMB Polsarstisnya. Nanti bakal di bagian apa ya? Kalau nggak salah saya agak lupa, tapi pokoknya di sana spmb.stis.ac.id. Di situ biasanya di update. Oke. Terus. Nah, ini berarti buat peluang buat teman-teman semua nih yang mau melanjutkan ke STIS nih. Jadi kalau pengen lihat peluang biasanya di menit-menit akhir gitu, menit-menit akhir. Tapi di situ teman-teman juga harus sudah siap dengan berkas-berkasnya, jangan sampai pada saat menit-menit akhir kita di jurusan, ini nih peluangnya besar nih. Ternyata belum siap untuk berkas-berkasnya. Malah tidak bisa daftar. Gitu. Jadi sehingga teman-teman semua harus dipersiapkan dengan matang. Nah, di sini sudah ada yang nanya Kak. Khairunisa Abduh. Nah, di sini bertanya. Izin bertanya Kak, di tanah laut biasanya kuotanya berapa Kak? Nah, biar kuotanya berapa? Untuk pengalaman Kakak aja.
Oke, kalau misalkan yang kalau tanah laut itu berarti dia masih bukan provinsinya gitu, Kak. Nah, jadi yang pakai kuota itu tuh masih provinsinya gitu. Misalkan Kalimantan Selatan, nggak yang per kotanya gitu. Jadi untuk yang misalkan saya dari Banjarmasin, terus teman saya ada yang dari Banjarbaru atau Martapura, kota-kota kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu bakal bersaing untuk dapetin kuota yang 3 orang di Kalimantan Selatan tadi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang di luar kayak misalkan orang dari Jawa Timur mau daftar di Kalimantan Selatan pun bisa gitu. Gitu. Jadi kuotanya ya berdasarkan provinsi. Iya, jadi gitu teman-teman semua. Jadi kuota ini setiap tahunnya itu berubah, ya kayak setiap tahunnya berubah. Jadi tergantung dari permintaan setiap provinsinya, ya gitu. Ada yang provinsi yang tahun ini itu banyak, bisa tahun depan itu sedikit, gitu. Karena kan itu berdasarkan dari karyawan dari STIS ataupun Kementerian Statistikanya atau nama ininya badan apa Kak? Lupa Kak namanya. BPS. Ya. Badan Pusat Statistik. Dari Badan Pusat Statistiknya. Nah, biasanya di provinsi ini mengajukan berapa baru dikalkulasikan buat kementerian ataupun di Polstatisnya kayak gitu. Baru menentukan berapa kuotanya. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, dia berdasarkan provinsi bukan dari kota besar. Misalkan kalau Bandung berarti Jawa Barat kayak gitu masuknya kayak gitu. Nah, itu edukasi buat teman-teman semua ya. Itu kota itu berdasarkan seperti itu. Semua kedinasan rata-rata kayak gitu. Oke. Silahkan untuk Kak Indonesia bisa bertanya kembali, ditambahkan kolom komentar ataupun di sini yang baru bergabung langsung saja yang mau bertanya mengenai sekolah kedinasan terutama STIS ditambahkan di kolom komentar. Nah, di situ juga teman-teman bisa mengukur kemampuan SKD-nya, bisa ikut tryout gratis bersama Bimbel Standar Persik di situ. Oke. Di sini belum ada yang bertanya lagi Kak. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan udah disebutkan mengenai formasi dan kota ya setiap provinsinya. Nah, sebenarnya jalurnya itu ada berapa sih? Misalkan kalau sayangnya di kedinasan lain ada polbit, ada reguler, terus ada afirmasi. Nah, di Polsastis itu ada jalur apa aja sih? Bisa dijelaskan? Oh iya Kak. Tahu aku dari STIS itu dari dulu ada jalurnya yang biasa yang umum aja sama afirmasi ada Kak. Tahun saya tuh ada yang afirmasi. Biasanya dia tuh udah kelihatan di yang list-list tadi ada tulisannya nanti di provinsi apa terus dalam kurung afirmasi gitu, berarti itu cuman bisa yang mendaftar ke situ daerah-daerah yang memang termasuk afirmasi. Dan itu kalau nggak salah yang kuota afirmasi itu teman-teman yang dari daerah timur Papua seperti itu atau NTT ya bagian Papua bagian timur gitu. Setahu aku cuman itu sih Kak. Betul, berarti di daerah timur itu emang rata-rata membutuhkan juga jalurnya khusus sih itu. Terutama dari seleksinya pasti ada perbedaan kayak perbedaan entah itu kalau seandainya di STAN itu yang saya tahu ya. Nah, saya STAN itu dia tidak ada UTBK-nya. Kalau seandainya kalau kan ada sekarang ada UTBK-nya gitu. Jadi kalau seandainya afirmasi itu tidak ada tes UTBK-nya, terus SKD-nya itu lebih ringan dengan batas-batas ambang batas yang lebih mudah. Mungkin STIS juga sama Kak? Untuk STIS-nya yang ini UTBK atau gimana? Bukan yang nilai SKD-nya. Adakah untuk tes-tesnya khusus beda dengan yang reguler kayak gitu? Afirmasi. Kalau itu saya kurang tahu sih Kak, tapi kayaknya enggak deh Kak. Sama. Berarti SKD-nya sama ya, ambang batasnya juga sama. Iya, tahu saya ya Kak, yang saya baca-baca.
Oke, oke. Nah, jadi teman-teman semua di sini tadi udah disebutkan, jadi untuk emang khusus ini ada beberapa jalur ya. Itu dari ada yang jalur reguler yang umum yang biasa dilakukan, ternyata juga ada jalur afirmasi, terutama buat yang di kota-kota timur, daerah-daerah provinsi timur maksudnya kayak gitu. Itu banyak juga seperti itu. Jadi teman-teman semua, jika masih bingung ataupun mau bertanya, silahkan ditamakan di kolom komentar. Ataupun bisa ikut trial gratisnya, SKD-nya langsung bersama kami bersama Musik. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya. Di sini belum ada yang menanyakan kembali mengenai sekolah kedinasan atau praktis. Nah di situ tadi udah disebutkan mengenai formasi, terus jalurnya kayak gitu. Nah, tadi kan sudah juga di spill ya untuk tes-tesnya ya, tes-tesnya. Tadi ada tes pertama SKD ya. Terus ada kedua ada apa? Kebugaran atau enggak ada ya? Matematika, Kak. Oh, matematika. Nah, ini nih khusus kan kalau seandainya untuk Polsatis ini ada matematika. Nah, banyak mungkin yang mereka itu ketakutan di matematikanya. Nah, ini matematikanya itu seperti apa sih, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Iya, untuk matematikanya ini nggak terlalu serem-serem banget sih, Kak. Soalnya cuman soal-soal tipe yang matematika SMA gitu, peminatan ataupun wajib. Jadi teman-teman untuk matematikanya nggak yang sampai soal olimpiade dikeluarin tuh enggak, atau terlalu hot kayak UTBK. Menurut aku malah agak lebih mudah sih tes matematika di STIS daripada UTBK gitu kan. Karena cuman ya itu tadi, kalau kalian udah menguasain matematika di SMA kalian, udah tahu dasar-dasarnya dari peminatan ataupun wajib, itu insya Allah bisa jawab pertanyaan. Nggak terlalu dipersulit sih menurut aku. Dan juga baru aja tahun, aku nggak tahu tahun kemarin ya, tapi pas tahun aku, itu sistem minusnya itu udah nggak diberlakuin lagi. Sistem minus di waktu aku itu udah ditiadakan lah. Jadi kalau kalian jawab benar ya langsung dapat 5 poin. Kalau salah ataupun gak jawab tetap 0 poin. Kalau sebelum-sebelumnya tahu aku itu minusnya tuh ada gitu. Kalau kalian salah berarti minus 1 kayak gitu. Jadi itu kan butuh strategi banget tuh untuk menjawabnya kalau ada sistem minus. Tapi kalau enggak ya kalian usahain jawab semua gitu. Itu sih. Oke, baik teman-teman semua. Nah, seperti itu. Jadi emang kalau seandainya untuk di sekolah kedinasan, terutama STIS ini, langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi emang butuh, ataupun soal-soal itu sebenarnya banyak latihan juga ya. Nah, ternyata matematika itu yang menjadi hantu bagi teman-teman semua, ternyata lebih mudah dibandingkan UTBK. Berdasarkan dari kesalmat yang disebutkan. Jadi jangan takut, kamu aja ikut tes UTBK, kenapa nggak ikut tes di matematika di STIS gitu. Terutama yang mungkin yang distan dia ketakutan sama UTBK, ya udah pilihannya itu. Yang mungkin di IPDN kesemaptaannya takut, di STIS pilihannya gitu. Nah, langkah ke sana, ini kan masih belum ada yang nanya. Kayak saya nanya kembali mengenai apa sih, nah, terutama anak kelas 3 SMA nih yang mau melanjutkan ataupun yang gap year nih, teman-teman di sini, kenapa harus memilih STIS gitu dibandingkan kedinasan lain? Apa sih keuntungannya di STIS itu? Silakan Kak, jawab. Keuntungannya di STIS menurut saya selama yang udah saya jalanin, itu kalian bakal ketemu semua teman-teman dari seluruh Indonesia ya, karena udah beragam banget lah isinya gitu. Terus juga teman-teman di sini tuh lingkungan belajarnya bagus banget. Mereka tuh sama-sama bareng gitu loh, nggak yang individualis. Mereka kalau belajar tuh pasti ngajak. Terus juga kalau lagi ujian tuh suportif banget. Terus tentunya karena sekolah kedinasan nanti teman-teman bisa langsung kerja ya. Dan itu tadi di STIS kan ada formasinya, jadi kalian bisa milih tuh, misal saya mau pulang ke kampung halaman saya mau kerja di sana, jadi ya
usahain lah buat buat pilih formasi daerah kalian gitu. Terus juga nanti apalagi ya, tentunya nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya tes tes fisiknya gitu kan. Dan di sini juga nggak terlalu militer teman-teman. Mungkin kalau kalian masuk sini lagi, kalau kalian masuk sini kalian bakal ngerasa kayak sekolah lagi gitu. Karena kan pakai seragam gini, terus juga nanti ada kelas-kelasnya gitu. Jadi nggak terlalu kuliah banget lah gitu. Tapi nggak terlalu anak sekolahan juga. Dan peraturannya memang ada gitu, dan mungkin kalau misalkan kalian, yang penting sini integrasi. Kalau kalian tuh udah apa namanya gak jujur gitu dalam ujian, itu udah di drop out. Jadi kalian yang penting melakukan yang terbaik di sini, insya Allah bisa bertahan gitu. Terus Kak. Oke, mungkin ke arah ininya belum nih Kak, ke arah yang misalkan kuliah ini gratis gitu, terus langsung jadi PNS, terus di sana fasilitasnya itu apakah ada asrama atau tidak, ataukah emang dapat uang saku dan lain-lain? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Oke Kak. Jadi kalau untuk di STIS ini sekarang teman-teman itu nggak ada asramanya untuk fasilitasnya ya, nggak ada asrama, jadi ngekos sendiri di sini. Nah terus untuk uang saku sekarang tuh udah nggak dikasih lagi, jadi ya uang pribadi gitu kan. Nah cuman untuk sekolahnya tentunya itu udah digratiskan semuanya gitu. Dan di kampus tuh juga sebenarnya fasilitasnya udah lengkap banget sih. Ruang kelasnya juga enak, terus kita juga kalau belajar tuh disediain apa ya, proyektor gitu. Terus juga untuk fasilitas kampusnya udah lengkap, bahkan kita juga ada dokter klinik juga ada di kampus kita. Jadi kalau sakit tinggal ke sana teman-teman. Terus juga kita juga ada yang terbaru itu bimbingan konselingnya deh kalau nggak salah. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman lagi capek gitu sama perkuliahan, bisa datang aja gitu. Gratis itu Kak? Iya, gratis Kak. Obatnya untuk mahasiswa. Oh gitu. Nah itu, jadi teman-teman semua keuntungannya itu ya. Mungkin ada plusnya itu seperti itu. Jadi ada, kalau saya kekurangan dikit ya itu kan karena emang sekolah yang gratis ya dimaklumi lah gitu. Dan kalau seandainya misalkan belum ada misalkan mengenai asrama, kalau dibandingkan yang lain, karena ada yang lain udah pakai asrama gitu. Mungkin progresnya nanti ke depannya ada. Itu kayak misalkan kayak STMKG juga dulu nggak ada nih. Gak tahu nih tahun ini atau tahun depan itu udah punya dia, ada asrama full. Itu nanti ditempatkan di tanah tinggi semua kayak gitu. Di sana sudah ada Poltekim sama STMKG kayak itu. Jadi teman-teman semua itu nanti proses bertahap, kayak di STAN juga baru tahun 2020 2021 itu baru ada asrama. Iya, katanya baru. Ya kemudian ke depannya mungkin nanti ada gitu. Itu menjadi pengurangan juga biaya ya kayak gitu. Iya benar. Ya, sekarang bersyukur saja. Jadi teman-teman sekarang intinya bagaimana teman-teman di sini fokus untuk melanjutkan ke jenjangnya lebih baik, terutama kalau seandainya pengen menjadi ASN atau menjadi abdi negara. Jadi teman-teman semua itu bisa pilih sekolah kedinasan gitu, sekolah kedinasan yang emang dibimbing khusus jadi ASN gitu, selain jalur untuk CPNS gitu. Jadi teman-teman semua, nah enaknya seperti itu. Jadi sekarang itu sudah mulai ditempatkan di Kalimantan, apalagi di Kalimantan nih mau ada IKN juga. Jadi sangat membutuhkan banget ASN di sana. Baik, sobat Kak. Oke, di sini sudah yang live bareng. Jika mau bertanya, langsung tambahkan di kolom komentar ya teman-teman semua, untuk menanyakan mengenai sekolah kedinasan, terutama STIS ya. Jadi langsung saja ditambahkan kolom komentar atau tanda tanya yang tertera di papan layar atau teman-teman semua kayak gitu. Nih, nah dari sekian itu
dari beberapa tes yang masuk tes itu Kak. Tes yang paling sulit tes apa nih Kak? Dari serangkaian. Kalau menurut saya tuh di yang tahap kedua sih Kak. Tahap kedua itu karena mungkin bagian psikotes ya. Psikotes ini kayak masih apa ya, bagi saya tuh abu-abu gitu kan jawabannya itu. Dan sebenarnya tes psikotes itu tuh nggak cuman apa ya, menguji seberapa kita bisa menyelesaikannya, tapi ketahanan kita. Karena psikotes itu tes yang paling lama menurut saya, dan itu tuh benar-benar perlu fokus yang mendalam gitu. Kayak bahkan kalau waktu itu saya kan mau tes, terus dibilang sama kepala BPS-nya, waktu itu beliau mengunjungi kami tes, terus beliau tuh bilang kayak, kalian kalau misalkan mau ngerjain psikotes, katanya tuh minimal banget tuh udah nggak ngapa-ngapain beberapa jam sebelumnya, karena harus sefokus itu. Kalau nggak salah psikotes kemarin tesnya tuh 2-3 jam, dan soalnya itu lebih dari 2.500 soal, dan itu terdiri dari 5 subtes. Jadi bener-bener itu tuh kayak diuji banget gitu loh, ketahanan ngejawab soalnya. Banyak banget soalnya. Terus yang paling saya bikin agak gimana gitu pas ngerjain tuh adalah pas subtes ganjil genap. Itu tuh dimana subtes psikotesnya itu kita harus menentukan angka-angka itu tuh masuk ganjil apa genap, tapi secara cepat gitu loh, dan benar. Nah, itu tuh pakai MOS kan Kak. Jadi waktu di ruang ujian itu semuanya tuh bunyi-bunyi MOS itu tuh kayak memecah fokus gitu loh. Jadi kayak, aduh, orang-orang kok cepet banget gitu loh. Aku tuh kayak lambat gitu kan Kak. Tapi nggak mau juga salah gitu. Jadi kayak terpacu juga. Nah, tapi harus fokus juga gitu. Itu sih yang paling challenging waktu itu. Terus waktu itu juga kan di tahap 2 itu habis psikotes sambung matematika ya, apa kebalik, pokoknya di hari yang sama itu ngerjain matematika lagi. Jadi kayak wah, itu sangat-sangat challenging di hari itu, tahap 2 sih Kak. Oke. Nah, itu berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Ada warteg tes Kak di sana Kak? Kenapa Kak? Ada warteg tes. Oh, yang gambar itu ya Kak? Iya. Nggak ada. Tahun pas aku nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi teman-teman semua itu sudah di-spill ya untuk materi tes psikotesnya ya. Nah, mungkin ini nggak semuanya sekolah kedinasan itu tesnya sama untuk psikotesnya juga, tapi bisa sebagai titik acuan bagi teman-teman semua yang mau melanjutkan tes kedinasan ya. Salah satunya mungkin ada tes seperti itu. Nah, berdasarkan kemampuan teman-teman juga mungkin ada yang pengen sekolah kedinasan lain, dan mungkin tadi kakak juga, Kak Salma bilang saya kesulitannya di tes 2 itu. Kalau yang lain ada juga yang mungkin di tes yang pertama gitu, ataupun yang tes yang terakhir wawancara. Nah, itu juga hal yang wajar gitu ya, berdasarkan pengalaman masing-masing ya gitu. Nanti kalau seandainya kamu ya teman-teman yang lain itu ke tes, ya itu pengalaman teman-teman semua. Seperti sekarang, kalau emang mau melanjutkan di kedinasan, persiapan dengan baik itu secara fisik ataupun aktivitasnya ataupun kognitifnya kayak gitu, biar teman ini siap pada saat tes. Oke, baik teman-teman semua, masih live bareng nih dengan Kak Salma dari Polsastis ya. Jadi teman-teman semua boleh bertanya mengenai Polsastis ataupun sekolah kedinasan lainnya juga boleh ditambahkan di kolom komentar, ataupun ada tanya yang tertera di Instagram teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau saya pengen tahu SKD-nya, SKD itu pasti semua diteskan ya. Itu ternyata Kak Salma nggak kesusahan tuh di tes SKD-nya gitu. Cukup, berarti sudah belajar kayak. Kenapa Kak? Mohon maaf. Oh iya, ini seleksi SKD ini nih. Nah, menurut kakak kasih tipsnya dong mengerjakan
soal-soalnya yang mana dulu nih dari 3 itu, TIU, TWK, sama TKP. Mana dulu sih yang harus dikerjakan? Oke, Kak. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya gitu ya, saya tuh mengerjakannya, kan ada ambang batas, Kak. Ambang batas setiap subtes TIU, kalau nggak salah harus minimal benarnya 80 ya. Ya nilainya 80 gitu kan TIU. TKP tuh 150 berapa gitu, terus TWK itu 60-an berapa gitu. Tapi itu berganti-ganti, maksudnya bisa aja berubah gitu. Nah, pokoknya saya tuh menargetkan itu dulu, menargetkan ambang batas. Saya harus aman dulu gitu. Jadi waktu tes itu saya biasanya ke TIU dulu karena di sana kan yang ada matematikanya, ada hitung-hitungnya. Nah, jadi saya targetkan dulu untuk bisa benar mencapai 80. Harus benar-benar dipastikan saya menjawab jawaban itu benar gitu. Nah, sudah selesai target saya di TIU, baru saya pergi ke TWK. Karena di sana menurut saya, bukan deh, TKP dulu kalau menurut saya. Karena itu perlu pertimbangan kan, kan menjawabnya tuh, kan itu ada skala dari 1 sampai 5 dan kita harus menjawab yang benar-benar apa ya, bagi kita tuh terbaik gitu. Terbaik lah 5 gitu. Nah, itu tuh menurut saya juga harus sampai ke ambang batasnya. Kalau sudah ya baru ke TWK gitu. Nah, baru kalau sudah semuanya itu menurut saya udah bisa memenuhi ambang batas, baru saya kerjain lagi selebihnya. Selebihnya itu, tapi sama urutannya kayak tadi, menurut saya TIU, TKP, TWK gitu. Tapi waktu saya itu, waktu 2022, TWK itu udah mirip-mirip gitu loh Kak sama TKP. Kayak kalau dulu kan TWK yang ngapa-ngapa undang-undang gitu-gitu kan Kak. Atau peraturan-peraturan yang masalah pemerintahan gitu-gitu. Tapi sekarang tuh udah mirip-mirip sama TKP. Kita kayak benar-benar harus bernalar dan pengimplementasian Pancasila tuh udah harus di luar kepala gitu. Maka dari itu menurut saya TKP sama TWK ini harus cermat banget sih membacanya gitu. Itu sih Kak. Oke, baik teman-teman semua, itulah pengalaman dari Kasama tadi ya untuk mengerjakan soal TWK. Mungkin tipsnya bisa diterapkan bagi teman-teman semua yang live bareng di sini ataupun nanti yang lihat YouTube ya. Jadi tadi untuk mempraktekkan cara mengerjakannya itu yang mana dulu. Tipsnya dari Kasama seperti itu. Nah, tadi disebutkan juga mengenai tahap-tahapan sudah, terus untuk tesnya itu seperti itu. Nah, dari beberapa hal itu, di sini videonya masih terjeda aja sih kayak. Oh, masih terjeda Kak. Sudah nggak apa-apa. Masih terjeda videonya saja sih, kalau suaranya sih lancar dari tadi. Oh, iya Kak. Bentar ya Kak. Oke, teman-teman semua, sambil mungkin sama untuk memperbaiki. Di sini teman-teman semua mau bertanya mengenai sekolah kedinasan, langsung ditambahkan kolom komentar atau tanda tanya, atau nah, oke. Nah, di sini belum ada yang bertanya lagi, Kak. Saya mungkin menanyakan kembali, masih ada beberapa waktu ya, sekitar kurang lebih 10 menit ya, mengenai kita akan live bareng di sini. Nah, di sini, halo Kak, masih ada Kak? Masih videonya masih ini ya Kak? Ya, masih terjeda video. Saya keluar dulu ya atau gimana? Jangan Kak. Kalau keluar, lagi dari awal. Kayak gitu. Oh, oke. Berarti jadi nggak apa-apa dah. Nah, ini udah. Udah bisa. Nah, Oke. Nah di sini tadi kan udah disebutkan juga untuk mungkin lebih ke kegiatan ya, kegiatannya. Nah, untuk di sana tuh kegiatannya selama perkuliahan itu ada apa aja,
terus mungkin apakah kayak sekolah-sekolah biasa ataupun universitas-universitas yang lain ada ekstrakurikuler Kak? Nah, mungkin bisa kasih informasi Kak. Oke, Kak. Untuk di Politeknik Statistik STIS itu banyak sebenarnya Kak ekstrakurikulernya. Kalau di kami tuh sebutannya UKM. Selain itu juga ada organisasinya, dan itu tuh benar-benar menaungi banyak, menurut saya banyak banget bakat-bakat dari teman-teman yang bisa diasah di situ ataupun menjalankan hobinya gitu kan. Kayak misal di UKM itu ada UKM gustik, bulu tangkis gitu Kak. Dari olahraga tuh ada voli, terus basket, terus juga untuk yang seninya tuh ada Excelsior, terus ada Xbar, ada juga itu Xbar itu kayak band gitu. Teman-teman kalau misalkan suka buat ngeband atau belajar itu bisa di sana. Terus juga ada tari dance dari tradisional ataupun modern gitu. Di sana ada. Terus juga ada kalau kalian teman-teman suka belajar tuh ada bimbel, UKM bimbel namanya. Itu teman-teman kayak bakal biasanya bikin modul buat kami belajar gitu setiap UTS ataupun UAS. Terus juga untuk apa ya, untuk organisasi kayak BEM ada juga tentunya pasti BEM. Terus kalau misalkan teman-teman juga tertarik buat ikut putra putri ada juga duta kampus gitu tersedia, lengkap sih Kak, macem-macem. Oke baik Kak, untuk modul berarti dia buat modul tes MTK Polsasis juga ya? Setahu saya kalau itu enggak Kak. Modul itu untuk teman-teman, kan kami biasanya mau UTS UAS gitu. Nah, jadi teman-teman bimbel tuh yang biasanya ngerangkumin kami materi-materi buat UTS UAS gitu, bikin atau soal-soal ujian tahun lalu gitu, Pak. Oh iya, baik. Kirain ke arah sana juga gitu. Tapi kalau nggak salah, oh bukan, itu dijualnya sih Kak di apa namanya, kalau kami tuh operasinya Kopma. Tapi yang buat saya kurang tahu sih Kak, yang buat. Tapi kalau nggak salah ada campur tangan dosen kalau nggak salah. Oke, berarti ada ranahnya ke sana ya, dosen-dosennya langsung ya. Jualannya beda. Oke baik Kak. Di sini Kakak ini di sini langsung keterima, maksudnya gini, alumni lulus nih langsung keterima ataukah nunggu jeda dulu nih pada saat tes? Fresh graduate atau ada gap year atau gitu ya Kak. Saya sebenarnya angkatan 2020 Kak, lulusan SMA-nya 2020. Cuman saya kuliah di PTN, terus tuh kuliah sampai 2 tahun, berarti setengah jalan lah ya. Terus habis itu di 2020 baru keterima, dan sebenarnya saya udah nyoba Kak dari 2020 itu, dari fresh graduate itu udah nyoba, gagal 2 kali. Gagal 2 kali, terus yang ketiga alhamdulillah keterima. Nah, ini bagi teman-teman semua yang mau melanjutkan itu, misalkan tahun pertama itu gagal, jangan patah arah itu. Tahun kedua gagal, jangan patah arah. Tahun ketiga, yang namanya kita usaha ya, kenapa enggak? Selagi umur cukup untuk tes itu ada kan batas umur itu bisa, kenapa nggak bisa dicoba gitu. Walaupun misalkan nih kita itu ada yang mungkin maaf aja nih, yang misalkan yang dia pesantren kayak gitu. Pesantren melanjutkan gitu, sehingga untuk persiapan sekarang tidak ada, nggak apa-apa ikut tes dulu ataupun ikut bimbel gitu ya, ikut tes kayak gitu. Jadi udah tahu tuh di situ, oh ternyata wawasan itu untuk soal-soalnya ternyata kayak gini. Jadi jangan malu untuk tes gap year untuk ke tahun berikutnya gitu. Banyak Kak yang kayak gitu. Soalnya ada beberapa narasumber itu yang ikut lab bareng bersama kami ya hampir 50% malah
hampir 50% itu gap year, gak langsung lulus. Yang itu ya ikut sama kami itu. Ya, yang dari NAS itu dari STIS itu ada 3 atau 4 itu. Tiga. Yang 2 ini sama gap year juga. Yang 1 yang langsung lulus gitu. Jadi teman-teman semua gap year tetap usaha lagi biar next itu mungkin ada kesempatan gitu, dan itu emang peluangnya jodohnya kamu di situ kayak gitu. Oke. Itu kakak kuliah ya? Kuliah. Iya, Kak, dulu kuliah. Nah, udah 2 semester lah, 4 semester malah ya. 2 tahun. 4 semester. Udah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dibilang rugi waktu sih ya, rugi waktu. Cuman kalau kita ngambil hikmahnya kan kita dapat ilmu lain gitu. Ilmu lain yang mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Baik itu ilmu lain ataupun teman-teman kita nambah banyak juga kayak gitu. Nah, pengalaman saya sendiri ya, tapi teman saya waktu kuliah semester 1 dia masih ikut, ternyata pas semester 2 atau semester naik ke semester 3 dia kok nggak ada kayak gitu. Ternyata dia STIS kayak gitu. Lihat dari IG itu tahun berapa udah lama. Nah, seperti itu. Nah, saya pengen tahu Kak, bagaimana Kakak ini mengatur waktu antara jadwal kuliah yang dulu PTN sama persiapan sekarang nih. Untuk tipsnya itu bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Oke, Kak. Mungkin kalau misal tipsnya, aku udah gagal 2 kali itu kan, Kak. Nah, jadi sebenarnya waktu yang gagal pertama maksudnya habis gagal pertama itu aku nggak belajar banyak gitu loh, Kak. Masih menganggap remeh. Jadi mengatur waktunya tuh masih belum terlalu ini, dan mungkin waktu itu karena hektik juga sama perkuliahan baru, kaget gitu kan sama perkuliahannya. Nah, terus yang kedua itu gagal lagi juga karena aku kayak ikut banyak kegiatan dan masih belum bisa manage waktu. Nah, baru yang ketiga mungkin karena juga ada apa ya, kayak aku tuh membatasi diri kalau itu adalah tes yang terakhir yang aku ikutin, karena itu udah separuh kuliahku gitu loh, Kak. Kalau misalkan lebih dari itu, sebenarnya masih bisa ikut kan, Kak, umurnya masih mencukupi kan untuk tahun berikutnya. Tapi menurut aku itu stop di situ gitu loh. Jadi ini kesempatan aku terakhir nih, aku harus bener-bener niat gitu, belajar dari yang sebelumnya gitu. Jadi waktu itu juga karena kegiatan udah mulai kurang, aku nyicil tiap bulan itu pokoknya ada yang aku kerjain gitu, mulai dari TU, TPK, TKP, TWK gitu, psikotes matematika, aku mulai udah beli-beli buku atau bahkan aku ikut apa namanya, kelas-kelas gitu atau bimbel, dan menurut aku itu cukup membantu sih, Kak, karena dapat teman dan mentor kan, jadi cukup terarahkan gitu, karena aku masih bingung mengaturnya gitu. Dan habis itu yang aku intensif banget itu baru yang 2 bulan sebelum pendaftaran itu belajarnya udah intensif gitu, kayak setiap hari lah pokoknya ada soal-soal yang harus aku kerjain gitu. Nah, terus habis itu baru, tapi itu juga ngerjainnya apa ya, nggak yang fokus ke SKD doang, tapi ke psikotes matematikanya juga gitu, dipelajarin gitu sih, Kak. Oke, baik teman-teman semua, di sini tadi udah jelaskan ya bagaimana perjuangan Kak Salma ini 3 kali tes gagal. Dan ini kesempatan terakhir dan bersyukur ya alhamdulillah bisa lolos itu. Nah, itu salah satu bagaimana teman ini bisa berjuang ya untuk mendapatkan impiannya. Tujuan awal emang ke sana Kak ya, ke STIS ya. Iya, Kak. Cuman kurang serius aja di tahun pertama kedua itu. Iya. Walaupun PTN yang kemarin itu bagus gak sih grade-nya? Bagus, Kak. Apa namanya? Ya, tapi bukan yang terkenal banget sih, Kak, tapi lumayan terkenal di daerah saya gitu. Oh gitu. Ya soalnya banyak juga sih yang ada, misalkan
pernah tuh saya ada murid bimbel gitu, dia udah di UGM gitu, tapi dia Iya, iya. pilih ke kedinasan gitu. Ini UGM dia memilih kedinasan. Mm-mm. Ada Iya, banyak juga sih, Kak. Mm-mm. tujuannya itu emang rohnya itu udah ketarik itu pengen ke stis atau ke kedinasan gitu, sehingga hal apapun nggak ada pengaruh buat dia itu, walaupun memang ya kayak kakak tuh tiap kali tes, 2 kali tes kayak gitu. Nah itu Mm-mm. apa menjadi modal buat teman-teman semua di sini yang live bareng ataupun nanti yang lihat YouTube kami, eh, sebagai hal yang motivasi lah, motivasi biar gak langsung satu kali gagal langsung bersedih, udah tertutup kayak Iya. kehidupan itu udahlah terima, udah tertutup untuk stis itu ataupun seluruh kedinasan lain itu, sehingga saya gak mau nyoba lagi, capek ngabisin waktu dan lain-lain. Itu awal Bener. persiapan kamu untuk ke tahap berikutnya, ya dibarkan tangga lah, tangga step-stepnya justru emang dari tes pertama, tangga pertama, tes kedua, tangga kedua, tes ketiga, tangga ketiga. Nah, keempat ini langsung gol gitu. Golnya emang mungkin di tahap, dan itu mungkin ceritanya beda-beda. Ada yang tahap pertama justru sebenarnya dia tahapnya itu ke tahap tangga keempat gitu, tapi dia karena udah nyerah duluan, ya udah nggak dapat Iya. golnya. Nah, itu buat teman-teman semua di sini. Oke, ya di sini masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa menjadi hal motivasi ya buat teman-teman semua. Tadi kan dari gap year udah, terus juga mengenai untuk tes-tesnya gitu. Nah, kakak sendiri berdasarkan pengalaman kakak, banyak juga nih yang dia itu orang tuanya ataupun ya karena dia orangnya itu di luar pulau gitu. Kalau kakak kan kayak di luar pulau, merantau kayak Iya. gitu. Dia merasa takut karena di sana nggak ada saudara apa gitu. Mungkin kasih tipsnya deh biar anak-anak ini ya ataupun mungkin ada orang tua yang mendengar gitu. Biar akan ya itulah perjuangan anaknya ataupun perjuangan dia sebagai anak kayak gitu. Bisa dijelaskan? Selama ngerantau ini sebenarnya apa ya, Kak? Banyak pelajaran yang bisa diambil sih, Kak, jadi anak rantau. Pertama tentunya kita mandiri, jadi mandiri banget gitu. Terus juga selain itu teman-teman jangan takut sendiri gitu di perantauan, dan orang tuanya nggak usah khawatir banget juga, karena di sini tuh kita banyak gitu, teman-teman yang lain juga yang sama sendiri datang ke sini, tapi pas ketemu itu kita jadi kayak apa ya, ayah saya tuh biasanya bilang kayak teman-teman kamu tuh yang di sana tuh itu keluarga kamu sekarang gitu. Jadi jangan takut ngerasa sendiri gitu. Jadi di perantauan tuh pokoknya banyak-banyakin temen biar gak sendiri, pokoknya jangan sampai sendirian, biar apa ya, nggak terlalu kerasa gitu homesicknya, kangen orang tuanya. Jadi dan buat orang tua juga di sini kan buat belajar, buat nuntut ilmu, dan nantinya pulang juga untuk apa namanya, masa depan gitu kan. Jadi nggak macem-macem juga, maksudnya tujuannya baik, insya Allah nanti akhirnya juga baik gitu sih, Kak. Oke, baik teman-teman semua, itu sebagai ini ya masukan atau motivasi buat teman-teman semua yang terutama yang merantau ya. Sebenarnya kalau semakin kita merantau itu semakin wawasan itu kita semakin luas. Setahu saya, bukan hanya kita itu ketemu banyak orang, teman-teman, justru itu sebagai modal ataupun sebagai ilmu baru dengan karakter orang berbeda-beda gitu. Sehingga kita itu bisa mengambil ilmunya bukan hanya pada saat kita studi doang gitu.
baik itu dengan Bener. nggak kita ataupun mungkin teman-teman kita, atau mungkin kita sering pakai Gojek atau Grab, banyak yang bercerita ataupun apalah itu yang kita itu sebagai Bener yang banget. bisa menambahkan kita tempat baru gitu ataupun wawasan baru gitu. Jadi teman-teman semua seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan itu. Oke Kak, untuk waktu tinggal sekitar 1 menitan lagi. Jadi kita akan mungkin memberikan kesempatan kepada kakak memberikan motivasinya ataupun moto hidup yang bisa ataupun tips-tipsnya biar anak-anak itu ataupun teman-teman di sini biar bisa lebih semangat lagi untuk nanti sekitar bulan April ada pendaftaran, sekitar bulan Mei Juni itu udah mulai tes untuk sebagian kayak itu kan. Boleh disampaikan Kak. Oke, buat teman-teman semua yang lagi memperjuangkan mimpinya, mungkin tetap berusaha sebisa mungkin, jangan terlalu memporsir diri ya teman-teman, pelan-pelan aja, yang penting ada progresnya, terus juga jangan lupa jaga kesehatan, itu penting banget teman-teman, apalagi menjelang hari tes, terus juga jangan lupa doa, minta restu orang tua gitu, terus juga bagi muslim mungkin sunah-sunahnya dikerjain, baca Qurannya banyak-banyakin gitu, biar karena jalur langit tuh yang utama sih teman-teman, itu yang benar-benar mempermudah semuanya sih. Terus juga teman-teman harus bisa percaya ke dirinya sendiri kalau kalian tuh bisa gitu. Karena kalian tuh apa yang kalian pikirkan, kalian tuh apa yang kalian percaya. Jadi jangan pernah meremehkan diri kalian sendiri, jangan merasa rendah diri gitu. Percaya sama semua yang udah kalian usahain. Insya Allah dapat yang terbaik gitu. Entah di mana nantinya, pasti itu yang terbaik dari Tuhan. Itu sih Kak. Oke. Semangat. Oke, baik Kak, terima Teman-teman. kasih banyak atas beberapa hal yang mungkin bisa salah satu motivasi ataupun masukan ataupun ya mungkin wejangan ya kalau orang zaman dulu wejangan. Biar di sini kita saling-saling cerita, tukar informasi, bagaimana kakak ini berjuang dan lain-lainnya. Itu. Sebelumnya Kak, saya terima kasih banyak sudah kakak meluangkan waktunya bisa bareng-bareng bersama kami. Mungkin next bisa ketemu kembali dan satu salam lagi. Terima kasih banyak Kak. Untuk ini saya tutup Kak ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.